Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bahwa satu pertanyaan sederhana saja bisa mengguncang seluruh Baghdad? Mana yang lebih tinggi? Adab atau ilmu? Nah, malam ini kita akan menyelam ke dalam kisah yang bukan hanya penuh tawa, tapi juga penuh pelajaran dalam tentang kecerdasan, kerendahan hati, dan bagaimana Abu Nawas membalikan debat dengan cara yang tak pernah terduga. Sebelum kita mulai perjalanan yang seru ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana, biar kita tahu seberapa luas saudara kita bersaudara dalam cerita ini. Selamat menikmati kisahnya, dan mari kita mulai. Pada suatu pagi yang cerah, Baghdad tiba-tiba menjadi kota paling berisik di seluruh jazirah. Para pedagang kopi menunda bukalapak. Penjaga istana berbisik sepanjang lorong. Ibu-ibu yang biasanya ribut soal harga bawang, kini ribut soal sesuatu yang jauh lebih aneh. Kabar itu bergerak lebih cepat dari angin. Seorang filsuf kelas dunia datang menantang masyarakat Baghdad untuk debat besar. Nama filsuf itu adalah Heliodorus, pemikir dari negeri jauh. Katanya dari Yunani, katanya murid dari muridnya Sokrates, katanya juga lebih jenius dari gabungan 10 ulama Baghdad. Setiap orang menceritakan versinya sendiri. Pokoknya, satu, dia sangat percaya ilmu lebih tinggi dari apapun. Tema yang ia pilih, mana yang lebih tinggi, adab atau ilmu? Pertanyaan sederhana tapi mampu membelah masyarakat menjadi dua kubu. Di pasar, tukang sayur dan penjual ikan bisa berdebat sampai beda suara. Di masjid, para santri hampir saling banting kitab. Di istana, para ulama saling melirik seperti mau adu jurus. Khalifah turun tangan. Melihat keributan yang makin menjadi, Khalifah Harun ar-Rasyid memutuskan, "Sudah, kita buat saja debat besar di aula kerajaan, biar seluruh Baghdad mendengar jawaban yang benar." Persiapan pun dimulai. Kursi disusun, lampu minyak digantung, karpet Persia digelar. Para ulama dari berbagai kota berdatangan. Mulai dari yang sangat serius sampai yang alisnya menyambung karena terlalu banyak mengerunyutkan dahi saat membaca kitab. Filsuf Heliodorus berdiri di tengah aula dengan pakaian kebesaran, jubah panjang dan tatapan tajam. Semua tampak megah sampai Khalifah membuat kejutan terbesar. Pemain tak terduga masuk. Saat semua menunggu ulama besar naik ke panggung, Khalifah berkata lantang, "Aku menunjuk Abu Nawas sebagai penantang filsuf." Aula langsung meledak oleh suara gaduh. "Hah? Abu Nawas? Yang suka nipu penjaga istana itu? Yang pernah ngibuli Raja Persia? Ini debat serius loh, bukan acara jenaka." Abu Nawas muncul dari balik tirai sambil makan kurma. Sambil senyum santai, ia melambaikan tangan. "Tenang, saya tidak akan menipu siapapun hari ini, kecuali kalau diperlukan." Para ulama hampir pingsan. Khalifah hanya tertawa pelan. Ia tahu jika bicara soal logika tajam, akal sehat, dan keluasan menghadapi orang sombong, tidak ada tandingan Abu Nawas. Suasana memanas sebelum debat dimulai. Abu Nawas berjalan ke arah panggung dengan langkah santai, sementara Heliodorus menatapnya seperti menatap anak kecil yang masuk kelas filsafat. Filsuf itu mendengus. "Jadi, ini lawanku? Seorang badut istana." Abu Nawas menjawab sambil mengunyah kurma. "Badut juga perlu otak, Tuan. Tidak seperti beberapa orang yang cuma punya kata-kata, tapi tidak punya hati." Kerumunan langsung tertawa. Heliodorus memerah. Abu Nawas membuat kehebohan pertama. Sebelum debat dimulai, panitia memberikan aturan. Setiap peserta hanya boleh berbicara sesuai giliran. Tidak boleh memotong, tidak boleh marah. Abu Nawas mengangkat tangan. "Kalau dia memotong saya, bagaimana?" "Dia akan diperingatkan." "Bagus. Kalau dia marah, bagaimana?" "Dia akan didiskualifikasi." Abu Nawas menepuk tangan. "Sempurna. Tolong sediakan juga ember besar." "Untuk apa?" "Untuk dia. Karena biasanya orang yang kebanyakan teori, kepalanya kepet panas." Aula kembali pecah oleh tawa. Heliodorus mulai kehilangan kesabaran, bahkan sebelum debat dimulai. Babak pembuka. Duel tatapan. Kedua tokoh duduk berhadapan. Heliodorus duduk tegak seperti patung marmer. Abu Nawas duduk santai seperti laki-laki yang baru selesai makan gratis di pesta pernikahan. Suasana hening.
Sangat hening. Sampai-sampai suara jangkrik di sudut ruangan terdengar ikut menonton. Heliodorus menatap Abu Nawas dan berkata dingin, "Aku datang dari negeri jauh untuk mencari lawan yang setara. Aku harap kau bisa membuatku berpikir." Abu Nawas mengangguk. "Saya pun harap. Setidaknya Tuan bisa membuat saya tidak mengantuk." Penonton, aduh! Filsuf itu mencengkram kursinya. Murid-muridnya langsung ikut panas. Khalifah menepuk meja. "Cukup!" Debat dimulai dalam hitungan 3. Aula menahan nafas. 3, 2, 1. Lampu minak digeser, gong dipukul. Debat besar dimulai. Namun bagian 1 berakhir tepat saat Heliodorus menarik nafas panjang dan akan mengeluarkan pidato awalnya. Seisi aula menunggu, Baghdad menahan nafas. Semua menanti mana yang lebih tinggi, adab atau ilmu. Ketika gong dipukul, aula istana berubah menjadi tempat yang sangat hening. Semua mata tertuju pada Heliodorus. Filsuf itu berdiri dengan gerakan sangat perlahan, seperti ingin memberitahu dunia bahwa setiap detik dirinya adalah ilmu. Ia merentangkan kedua tangan andalannya, tangan yang katanya dipakai menulis ratusan teori yang bahkan burung pun tidak mengerti. Heliodorus mulai bicara. Suaranya berat, lantang, dan berlapis keangkuhan. "Wahai penduduk Baghdad, aku datang dari negeri jauh bukan untuk bermain-main, tapi untuk mengajarkan kalian suatu kebenaran mutlak, bahwa ilmu adalah puncak segala kemuliaan manusia." Beberapa ulama mengangguk. Murid-murid Heliodorus bersorak pelan seperti paduan suara katedral. Heliodorus mulai membuat analogi. Filsuf itu berjalan mondar-mandir. Jubahnya berkibar seperti tirai istana. Ia berkata, "Bayangkan manusia tanpa ilmu. Dia berjalan, tapi tidak tahu arah. Dia makan, tapi tidak tahu apa yang dimakan. Dia hidup, tapi tidak tahu tujuan hidupnya." Ia berhenti dan menunjuk ke arah Abu Nawas, seperti dia. Aula riuh, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Pidato filsuf panjangnya melebihi mencari kambing hilang. Heliodorus kemudian memulai ceramah panjangnya, panjang sekali, sampai beberapa orang sempat tertidur, bangun, dan tertidur lagi. Tapi pidatonya masih berlanjut. Ia mengutip nama-nama asing yang rakyat Baghdad belum pernah dengar. Seperti kata Archimedes, menurut teori Heraklitus, sebagaimana dijelaskan Hippokrates, dan berdasarkan syarah panjang Plato yang ditafsirkan ulang oleh muridnya. Penonton mulai bingung, ini debat logika atau kelas sejarah nenek moyangnya filsuf? Tapi Heliodorus belum selesai. Ia menyatakan, dengan ilmu, manusia menjadi raja. Dengan ilmu, manusia menaklukkan bintang. Dengan ilmu, manusia mengubah bumi menjadi surga. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi. Karena itu, aku mengatakan, ilmu jauh lebih tinggi daripada adab. Bahkan adab pun lahir dari ilmu. Aula bertepuk tangan. Sebagian karena kagum, sebagian lagi karena lega pidatonya selesai. Heliodorus menyudutkan Abu Nawas. Setelah mendapat tepuk tangan, ia mendekat ke arah Abu Nawas. Dengan nada mengejek, "Sekarang giliranmu. Aku ingin melihat apakah orang seperti kamu punya argumen yang bisa kuanggap ilmiah." Biasanya, orang yang diremehkan akan marah. Tapi Abu Nawas justru menyindir ke kursi, tangan terlipat, wajah santai seperti orang yang sedang menunggu pesanan makan. Ia menjawab, "Wahai Tuan Filsuf, pidatomu panjang sekali. Panjangnya sampai aku lupa sebenarnya kita sedang debat atau ujian masuk Universitas Yunani." Penonton, wahahaha. Heliodorus tersinggung. "Kau menghina ilmuku?" "Tidak," kata Abu Nawas. "Ilmumu terlalu panjang untuk dihina. Aku hanya cukup mengomentari sedikit." Tawa kembali pecah. Murid-murid Heliodorus mulai panas.
Beberapa murid Heliodorus maju menunjuk-nunjuk Abu Nawas. "Beraninya kau mengejek guru kami. Kau hanya badut istana. Guru kami menguasai 1000 kitab." Abu Nawas berdiri pelan, menatapnya satu persatu. "Kalau gurumu menguasai 1000 kitab, kenapa kalian tidak menguasai adab untuk diam dulu?" Satu ruangan langsung KO. Para murid langsung mundur teratur. Heliodorus mulai hilang kesabaran. Filsuf itu menggeleng. "Baiklah, sekarang jelaskan padaku, Abu Nawas. Adab lebih tinggi dari ilmu? Bagaimana bisa?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminum air dari kendi. Santai, sangat santai, sampai para penonton gemas. Khalifah tersenyum. Ia tahu puncak logika Abu Nawas akan meledak sebentar lagi. Heliodorus mengetuk meja. "Ayo jawab, mana lebih tinggi, ilmu atau adab?" Abu Nawas mengangkat satu jari. "Sebelum saya jawab, saya mau bertanya sesuatu." Aula langsung sunyi. Heliodorus mengangkat dagu, merasa menang. "Silahkan." Abu Nawas mendekat sedikit dan berkata dengan suara tenang, "Wahai filsuf besar, menurutmu, jika ada orang berilmu tetapi tidak punya adab, apakah ilmunya bermanfaat?" Heliodorus terdiam. Aula terdiam. Khalifah mulai tersenyum lebar. Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri tegak dan dengan kalimat pertama itulah debat akan benar-benar dimulai. Pertanyaan Abu Nawas menggantung di udara. Jika ada orang berilmu, tetapi tidak punya adab, apakah ilmunya bermanfaat? Hening, benar-benar hening. Begitu hening, sampai-sampai anak kecil yang minum air di pojok ruangan dilihat semua orang. Heliodorus terlihat seperti sedang menghitung ulang seluruh teori yang pernah ia pelajari. Sementara Abu Nawas berdiri santai menunggu jawaban. Setelah hampir 1 menit, Heliodorus menjawab, "Ilmu tetaplah ilmu. Bagaimanapun, ilmu itu tinggi." Abu Nawas mengangguk. "Baik, kalau begitu aku punya contoh kecil." Abu Nawas mengeluarkan contoh yang mematikan logika filsuf. Abu Nawas maju ke depan panggung. Ia berkata, "Bayangkan, ada orang yang sangat pandai membuat pedang. Ilmunya luar biasa. Pedangnya paling tajam di dunia." Penonton manggut-manggut. Lalu, orang itu punya tetangga yang dia tidak suka. Dan karena ia tidak punya adab, ia memakai ilmunya untuk membuat pedang yang membunuh tetangganya. Aula mulai ribut. Apakah ilmunya membawa kebaikan atau malah membawa kerusakan? Abu Nawas menatap langsung ke arah Heliodorus. Di mana manfaat ilmu kalau tidak diikat adab? Murid-murid filsuf saling pandang. Beberapa ulama mulai mengangguk besar-besaran. Heliodorus mengernyit, lalu mencoba bermain kata. "Itu hanya contoh buruk." Abu Nawas langsung memotong. "Justru contoh buruk mengajarkan yang baik, Tuan Filsuf." Aula tertawa. Abu Nawas membuka argumen inti. Abu Nawas menepuk dadanya dengan tenang. "Wahai para hadirin, adab adalah pintu, ilmu adalah isi. Jika seseorang tidak punya pintu, maka isinya akan berantakan, keluar, bahkan hilang." Ia menggerakkan tangannya dramatis, membuat para penonton benar-benar fokus. Adab adalah yang membuat ilmu dihormati. Tanpa adab, ilmu hanya jadi alat kesombongan. Heliodorus mencoba membalas. "Tapi tanpa ilmu, adab tidak tahu arah." Abu Nawas tersenyum. "Justru karena adab tinggi, seseorang akan mencari ilmu yang benar." Ia mulai bertanya cepat. "Jika seseorang tidak punya adab pada gurunya, apakah ilmunya barokah? Jika seseorang tidak punya adab pada muridnya, apakah ilmunya bermanfaat? Jika seseorang tidak punya adab pada orang tua, apakah ilmunya membuatnya mulia?" Heliodorus semakin sulit menjawab. Penonton mulai ikut.
Tidak, mana bisa. Benar juga. Abu Nawas melanjutkan. Jika orang punya adab, dia tahu kapan bicara, kapan diam. Tapi kalau punya ilmu tanpa adab, dia bicara tanpa henti seperti tadi. Semua menatap Heliodorus. Filsuf itu hampir tersedak udara. Filsuf mulai goyah. Heliodorus memaksakan senyum. Baiklah, itu hanya kata-kata. Aku butuh bukti nyata. Abu Nawas langsung berkata, dengan senang hati, kita lakukan percobaan kecil. Aula berubah seperti laboratorium raksasa. Ujian praktik, adab versus ilmu. Abu Nawas memanggil 2 orang dari penonton. Yang pertama, seorang pemuda sangat pintar, tapi terkenal kurang sopan. Yang satu lagi, pemuda sederhana yang tidak tahu banyak ilmu, tapi sopan santun luar biasa. Abu Nawas bertanya pada yang pintar. Hai anak muda, bagaimana menurutmu tentang orang-orang di sini? Pemuda itu menjawab, tidak banyak yang pintar. Bahkan filsuf itu pun tidak sehebat gurunya. Ulama di sini juga biasa saja. Penonton, Abu Nawas berkata, baik, itu ilmumu tanpa adab. Lalu ia bertanya pada pemuda yang sopan, bagaimana menurutmu tentang mereka? Pemuda itu menjawab, aku masih banyak belajar dari semua yang hadir. Filsuf itu punya kebijaksanaan. Para ulama punya pengalaman. Dan engkau, Tuan Abu Nawas, mengajar dengan caramu sendiri. Aula langsung riuh oleh tepuk tangan. Abu Nawas menatap Heliodorus. Mana yang lebih menyejukkan hati? Mana yang membuat majelis ini tentram? Mana yang lebih layak dihormati? Heliodorus tidak bisa menjawab. Ia menunduk. Abu Nawas menyampaikan serangan logika pamungkas. Abu Nawas maju ke tengah panggung. Para penjaga istana berhenti bernafas karena melihat wajah Abu Nawas berubah serius. Wahai Tuan Filsuf, jika ilmu lebih tinggi dari adab, mengapa engkau menjadi marah ketika aku bercanda sedikit? Semua terdiam. Marah adalah hilangnya adab. Padahal orang berilmu harusnya tenang. Ia mendekat, menatap Heliodorus dari jarak dekat. Jika ilmumu lebih tinggi, mengapa adabmu jatuh ketika aku menguji kesabaranmu? Heliodorus terpaku, suaranya tercekat, mulutnya terbuka, tapi tak ada jawaban keluar. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum sambil mengetuk meja pelan. Debat baru separuh, tapi kelihatannya satu pihak mulai kehilangan kata-kata. Penonton menahan tawa. Heliodorus memalingkan wajah, tidak ingin terlihat malu. Abu Nawas kembali ke kursinya dengan gaya santai. Ilmu menunjukkan jalan. Adab menentukan bagaimana kita melangkah. Dengan satu kalimat itu, bagian 3 ditutup dalam ketegangan luar biasa. Seluruh Baghdad kini menunggu. Bagaimana Heliodorus membalas? Apa argumen Abu Nawas selanjutnya? Setelah Abu Nawas menyatukan argumen telak, suasana aula istana menjadi tegang tapi penuh antisipasi. Heliodorus, yang biasanya tak pernah kehilangan kata-kata, kini duduk dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Murid-muridnya berbisik panik. Guru, balas! Balas! Jangan biarkan badut istana mengalahkanmu. Heliodorus menarik napas panjang, mengatur kembali kepercayaan diri. Ia berdiri perlahan. Abu Nawas, aku akui contohmu menarik, tapi ada satu hal yang kau lupakan. Aula langsung tenang. Semua menunggu sang filsuf mengeluarkan pukulan balasan. Filsuf itu menunjuk Abu Nawas dengan jari panjangnya. Kau berkata ilmu tanpa adab bisa merusak. Benar, tapi adab tanpa ilmu sama saja dengan kebodohan yang berpenampilan manis. Penonton berbisik-bisik. Ilmu adalah cahaya, adab adalah wadah. Jika wadah kosong, apa gunanya tampak sopan? Ia terus bicara. Bayangkan seseorang sangat sopan,
tapi tidak tahu apa-apa. Apakah dia bisa memimpin? Tidak. Apakah dia bisa mengajar? Tidak. Apakah dia bisa menolong orang lain? Tidak. Beberapa ulama mengangguk kecil. Heliodorus merasa percaya diri kembali. Ia berjalan perlahan ke arah Abu Nawas. Kalau semua orang hanya memilih adab tanpa ilmu, maka masyarakat ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tak bisa membaca, apalagi berpikir. Penonton mulai terpengaruh. Adab penting ya, tapi tanpa ilmu, adab hanyalah niat tanpa tindakan. Aula kini terbagi dua. Separuh mengangguk, separuh lainnya menunggu respon Abu Nawas. Abu Nawas mengambil waktu, bukan karena bingung, tapi merancang serangan. Kalau orang lain mungkin akan langsung membalas, tapi Abu Nawas justru mengambil roti dari meja kecil di samping panggung. Ia menggigitnya pelan. Semua orang menahan napas. Heliodorus berteriak, "Apakah kau mendengar argumennya?" Abu Nawas menjawab sambil mengunyah, "Dengar, dan aku mengerti. Hanya saja aku lapar." Aula langsung pecah oleh tawa. Heliodorus makin marah. "Jawab argumenku kalau berani." Abu Nawas menelan roti dan mengangkat tangan pelan. "Baik, Tuan Filsuf. Kau ingin debat? Mari kita bermain logika." Ia berdiri, menatap penonton. Logika Abu Nawas, perumpamaan yang sangat menyisakan otak filsuf. Abu Nawas berkata, "Bayangkan ada dua orang. Satu orang berilmu, satu orang beradab. Yang berilmu tahu apa itu racun, tahu efeknya. Tapi karena tidak punya adab, dia meletakkan racun itu di minuman orang lain." Aula, Yang beradab tidak tahu banyak ilmu. Tapi karena adabnya tinggi, dia tidak akan menyentuh milik orang lain tanpa izin. Aula mulai mengangguk. Abu Nawas menatap Heliodorus tajam. Siapa yang lebih aman hidupnya? Orang yang berilmu tapi tak punya adab, atau yang beradab meski ilmunya belum banyak? Heliodorus membuka mulut tapi tidak menjawab. Abu Nawas menyerang dari sisi yang tak terduga. Ia kembali ke tengah panggung. "Ilmu itu pedang, Tuan Filsuf. Adab adalah sarungnya. Pedang tanpa sarung akan melukai siapapun yang memegangnya. Ilmu tanpa adab akan melukai pemiliknya dan melukai orang lain." Ia mendekat ke arah filsuf. "Tuan Filsuf, kau punya ilmu hebat, tapi saat kau sombong, ilmumu menjadi pedang yang menusuk martabatmu sendiri." Penonton, "Oh!" Heliodorus terdiam. Khalifah meminta ujian kedua. "Abu Nawas, bisakah kau memberi contoh nyata lain, agar seluruh Baghdad benar-benar paham?" Abu Nawas mengangguk. Dengan senang hati, Amirul Mukminin. Uji coba kedua. Eksperimen 3 cawan. Abu Nawas meminta 3 cawan. 1 berisi madu, 1 berisi air, 1 berisi minyak tanah. Lalu Abu Nawas menunjuk 2 sukarelawan. Seorang ulama yang sopan dan tegas. Seorang lelaki yang terkenal pintar tapi congkak. Abu Nawas berkata, "Silahkan masing-masing ambil salah satu cawan tanpa diberitahu isinya." Lelaki congkak langsung mengambil cawan yang berisi madu. Ia mencicipinya. "Ah, manis, luar biasa. Inilah hasil dari kecerdasanku memilih dengan tepat." Lalu ia berjalan dengan bangga. Namun pria sopan justru berhenti. Ia mengangkat cawan dan bertanya, "Tuan Abu Nawas, bolehkah saya tahu apakah saya boleh meminumnya?" Abu Nawas tersenyum. "Silakan minum." Ternyata cawan itu berisi air, bersih dan menyegarkan. Lalu Abu Nawas memberi cawan ketiga pada Heliodorus. "Tuan Filsuf, silakan pilih. Cawan terakhir ini untuk Anda."
Heliodorus meminumnya tanpa berpikir dan langsung batuk, karena itu minyak tanah. Aula langsung pecah oleh tawa. Heliodorus marah besar. "Mengapa kau tidak memberitahu?" Abu Nawas menatapnya datar. "Tuan, kau berilmu, tapi tidak bertanya apa-apa." Ia menepuk bahu filsuf itu. Adab mengajarkan orang berhati-hati. Ilmu yang tidak disertai adab hanya membuat orang gegabah. Aula menjadi bising oleh tepuk tangan. Heliodorus mulai kehabisan amunisi. Murid-muridnya sudah kehilangan semangat. Para ulama mulai tersenyum penuh kemenangan. Dan Khalifah berkata, "Debat ini makin jelas arahnya." Heliodorus mengusap wajahnya. Nafasnya berat, tapi ia belum menyerah. "Abu Nawas, kau hanya bermain contoh. Aku ingin jawaban filosofis." Abu Nawas langsung menjawab, "Baik, maka di bagian berikutnya akan kuterangkan secara logika murni." Aula langsung tegang. Aula istana sudah penuh. Para ulama duduk rapi sesuai jabatan. Para warga duduk tidak rapi sesuai kenyataan. Bahkan ada penjual kurma yang ikut masuk, entah siapa yang mengizinkan. Para dayang menata tempat duduk para tamu kehormatan. Tapi ketika Abu Nawas datang, ia duduk di kursi khalifah. Para pengawal langsung panik. "Wahai Abu Nawas, itu kursi Amirul Mukminin." Abu Nawas menjawab santai, "Tenang, saya cuma menjaga kursinya sebelum pemiliknya datang. Biar tidak diambil orang." Pengawal saling pandang. Mereka tidak yakin apakah Abu Nawas sedang membantu atau merusuh. 12. Filsuf dunia itu masuk. Tiba-tiba pintu besar istana terbuka. Masuklah Heliodorus, filsuf kelas dunia yang reputasinya sangat menakutkan para pemikir. Jubahnya panjang, tongkatnya berukir-rumit, tatapannya tajam seperti sedang menilai kecerdasan semua orang di ruangan itu. Ia berjalan pelan tetapi angkuh. Setiap langkah seolah berkata, "Aku membawa seluruh kecerdasan dunia." Sementara Abu Nawas sambil makan anggur mengatakan cukup keras, "Loh, ini yang katanya paling pintar di dunia. Kirain lebih tinggi dikit." Heliodorus langsung berhenti berjalan. Lantai saja ikut tegang. 13. Suasana menjadi mendidih. Ketika Heliodorus berdiri di depan podium, ia memandang Abu Nawas dari ujung kepala sampai ujung sandal. "Jadi, orang ini lawan debatku?" Khalifah menjawab diplomatis, "Ya, hati-hati dengan lisannya, wahai filsuf. Ia lebih licin daripada belut yang diberi minyak." Rakyat langsung tertawa. Heliodorus tersinggung. "Aku datang dari jauh untuk debat ilmu, bukan komedi." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, saya juga tidak datang untuk komedi. Komedi itu hanya bonus. Debat dengan saya tetap serius, meski hasilnya sering membuat orang menyesal menantang saya." Seruangan, "Wow!" 14. Tantangan resmi dimulai. Khalifah mengangkat tangan. "Atas nama Baghdad dan seluruh pencari ilmu, aku buka debat agung hari ini. Mana yang lebih tinggi, adab atau ilmu? Dengan dua pembicara, Heliodorus sang filsuf besar, dan Abu Nawas si ahli logika tak terduga." Semua orang bersorak. Ada yang teriak, "Hidup Abu Nawas!" Ada yang teriak, "Hidup ilmu!" Ada juga yang teriak, "Hidup pedagang kurma!" Jangan ditanya kenapa. Heliodorus berdiri dengan penuh wibawa. Abu Nawas berdiri dengan penuh gaya. 15. Kedua tokoh saling menatap. Dan inilah momen paling mendidih di bagian pertama. Mereka saling menatap tajam. Heliodorus dengan wajah meremehkan, Abu Nawas dengan wajah "aku sudah menang sebelum mulai."
Suasana sunyi. Semua menahan nafas. Abu Nawas selalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Setipis logika orang yang sok pintar. Dan ia berkata, "Debat soal adab dan ilmu? Baiklah. Tapi sebelum mulai, mari kita lihat siapa yang punya keduanya." Filsuf itu memicingkan mata. Rakyat makin tegang. Khalifah sampai mencondongkan tubuh ke depan. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai filsuf, sebelum kau menjelaskan betapa tingginya ilmumu, izinkan aku menguji sesuatu yang jauh lebih dasar." "Menguji apa?" "Menguji adabmu." Aula meledak oleh suara. "Wow!"